Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah dari Prodi Teknis Bahasa Indonesia BIM, ingin menjelaskan materi tentang objek linguistik bahasa. A. Pengertian bahasa. Kata bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki lebih dari satu makna ataupun pengertian. Kata bahasa yang terdapat pada kalimat bisa menunjuk pada beberapa arti atau kategori lain. Menurut peristilahan de Saussure, bahasa bisa berperan sebagai parole, language, dan lain. Sebagai objek kerja linguistik, parole merupakan objek konkret karena berwujud ujaran nyata yang diucapkan oleh para bahasawan dari suatu masyarakat bahasa. Language merupakan objek yang abstrak karena berwujud sistem suatu bahasa tertentu secara keseluruhan. Language merupakan objek yang paling abstrak karena berwujud sistem bahasa yang universal. Menurut Kerida Laksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Masalah yang berkenaan dengan pengertian bahasa adalah bila mana sebuah tuturan disebut bahasa yang berbeda dengan bahasa lainnya, dan bila mana hanya dianggap sebagai varian dari suatu bahasa lainnya dan hanya dianggap sebagai varian dari suatu bahasa. Masalah lain adalah arti bahasa dalam pendidikan formal di sekolah menengah, bahwa bahasa adalah alat komunikasi. Jawaban ini tidak salah, tapi juga tidak benar, sebab hanya mengatakan bahasa adalah alat. B. Fungsi bahasa. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Sebagai masyarakat, dipastikan memiliki beberapa alat komunikasi sosial tersebut. Tidak ada masyarakat tanpa bahasa, dan tidak ada pula bahasa tanpa masyarakat. Jacobson membagi fungsi bahasa atas 6 macam, yakni fungsi emotif, fungsi konatif, referensial, kritik, statik, dan metalineal. Seperti kita ketahui bahwa bahasa memiliki 6 aspek, yakni aspek addressure, context, message, context, thought, and interest. Apabila terkurangnya pada si penutur addressure, fungsi bahasanya dinamakan emotif. Apabila tumpuan pembicaraan pada konteks, fungsi bahasanya disebut referensial. Apabila tumpuan pembicaraan pada amanat atau message, fungsi bahasanya politik atau kritik. Apabila tumpuan pembicaraan pada kontak atau konteks, fungsi bahasanya disebut kritik atau kritik. Apabila tumpuan pembicaraan pada kode atau code, fungsi bahasanya disebut metalingual. Apabila tumpuan pembicaraan pada lawan bicara atau address, fungsi bahasanya disebut konatif. Fungsi emotif misalnya digunakan apabila kita mengungkapkan rasa gembira, kesal, sedih, dan sebagainya. Jika kita membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu, maka hal tersebut termasuk dalam fungsi referensial. Jika kita menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu, fungsi bahasa yang terlibat adalah fungsi kritik. Selanjutnya, apabila kita di dalam berbicara kita ingin mengadakan kontak dengan orang lain, maka fungsi bahasa yang terlibat adalah fungsi kritik. Bila kita berbicara masalah bahasa dengan menggunakan bahasa tertentu, maka fungsi bahasa di situ adalah metalingual. Selanjutnya, apabila kita berbicara atau berbahasa dengan tumpuan pada lawan tutur, misalnya agar lawan bicara bersikap atau berbuat sesuatu, maka fungsi bahasa tersebut adalah konatif. C. Hakikat bahasa. Bahasa adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda yang disepakati dan mengandung makna yang dapat dipahami. Berikut ciri atau sifat yang hakiki dari bahasa. 1. Bahasa sebagai sistem. Kata sistem sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan makna, syarat, atau aturan. Tapi dalam kaitan dengan keilmuan, sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan dan bermakna atau berfungsi. 2. Bahasa adalah lambang. Kata lambang sering dipadankan dengan kata simbol. Dalam
pengertian yang sama. Lambang dikaji orang dengan kegiatan ilmiah dalam bidang kajian yang disebut ilmu semiotika atau ilmu semiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia, termasuk bahasa. 3. Bahasa adalah bunyi. Bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi, bunyi yang bukan dihasilkan oleh alat ucap manusia tidak termasuk bunyi bahasa. Tetapi, tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dinamakan bunyi, seperti bersin, riang, batu, dan sebagainya. Karena bunyi tersebut tidak termasuk dalam sistem bunyi bahasa. 4. Bahasa itu bermakna. Lambang-lambang bunyi bahasa yang bermakna yang berupa satuan-satuan bahasa yang berwujud verb, kata, kata, klausa, kalimat, dan wacana. 5. Bahasa itu artikulat. Tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh kata tersebut. 6. Bahasa itu konvensional. Semua anggota masyarakat bahasa itu memiliki konvensi bahwa lambang tersebut digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. 7. Bahasa itu produktif. Meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. 8. Bahasa itu unik. Setiap bahasa memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. 9. Bahasa itu universal. Ciri-ciri bahasa yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. 10. Bahasa itu dinamis karena keterikatan bahasa itu dengan manusia, sedangkan dalam kehidupannya di dalam masyarakat dan yang manusia tidak tetap dan selalu berubah, maka bahasa itu juga menjadi ikut berubah, menjadi tidak tetap dan tidak statis. 11. Bahasa itu bervariasi. Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai orang dalam berbagai sosial dan berbagai latar belakang budaya yang tidak sama. 12. Bahasa itu manusiawi, milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari materi ataupun pengucapan ataupun tingkah laku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.